Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Pertemuan ke-29. Hari ini kita akan membahas tentang User Interface Design. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas diagram. Ya, kelas diagram ini diambil dari sequence diagram pada bagian pada semua bagian boundary, control, sama entity. Nah, untuk user interface itu kita ambil dari sequence diagram dari kelas boundary, ya, dari kelas boundary. Ini ya, jadi fokusnya ke kelas boundary untuk membuat user interface. Ya. Nah, jika dilihat dari sini, ini dari sequence diagram. Dari diagram ini berarti yang harus dibuat user interface adalah menu pin dan menu utama. Jadi dari diagram ini ada boundary, control, dan entity. Ini masuk boundary. Yang menu utama itu nanti tampil ketika pin yang dimasukkan oleh nasabah itu valid. Ya, jadi nanti menu utama itu baru tampil ke nasabah. Jadi ini termasuk interface juga. Nah, ini adalah contoh interface dari ATM ya. Jadi di sini ada menu utama, kemudian ada tombol berisi angka untuk memasukkan PIN, kemudian ada kotak untuk memasukkan kartu, kotak untuk mengambil uang, ya. Nah, dan ini ada beberapa tombol yang sifatnya opsional ya, biasanya untuk transaksi. Nah, ini adalah contoh user interface desain menggunakan tools Spark AI ya. Jadi dari menu pin ya, jadi menu pin kemudian nanti dinavigasikan ke menu utama ini jika valid ya. Nah, ini kemudian di menu utama ini ada beberapa pilihan submenu ya, cek saldo, uang, ya, cek saldo, mengambil uang, mengirim uang, dan keluar ya. Untuk cek saldo nanti akan dinavigasikan ke menu yang lain ya, nanti akan muncul saldo berapa berdasarkan identitas nasabah yang tadi dimasukkan. Kemudian jika mengambil uang berarti nanti akan dinavigasikan ke menu pengambilan uang, nanti tinggal dimasukkan jumlah uang yang diambil berapa, kemudian di klik tombol ambil uang. Kemudian yang terakhir di sini adalah ketika mengirim uang, di sini akan dinavigasikan ke menu pengiriman uang, memasukkan rekening tujuan, dan jumlah nominal atau uang yang akan dikirim. Kemudian tombol kirim. Nah, gitu ya. Dari sequence diagram tadi kita ambil boundary-nya. Kita ambil boundary-nya. Di sini peran boundary berkaitan langsung dengan user atau pengguna. Jadi user interface yang sini nanti menerima input dari pengguna. Misalkan teks yang diketik, klik tombol atau pilihan menu. Kemudian nanti diproses di kontrol, kelas kontrol ya. Kemudian dicek di entity apakah yang dimasukkan tadi valid ya. Kemudian kalau benar nanti akan kembali ke kontrol, kembali lagi ke boundary, kemudian menampilkan output dari sistem. Misalkan pesan error, hasil pencarian, atau konfirmasi, dan seterusnya. Nah, itu posisinya di depan ya, jadi sebagai antarmuka dengan user ya. Kemudian tujuan dari user interface adalah berinteraksi dengan dunia luar sistem. Jadi sebagai pintu masuk dari sistem keluar ya. Interaksi antara sistem dan aktor eksternal. Bisa berupa manusia atau sistem lain. Contoh bisa berupa layar, screen, jendela, window ya, formulir ini form maksudnya, tombol, input field, laporan, API gateway yang berinteraksi dengan sistem eksternal dan yang lain.
perantara atau media yang berupa input dari pengguna ke format yang bisa dipahami sistem. Ya, jadi sebagai perantara atau media yang berupa input dari pengguna ke format yang dipahami sistem. Kemudian menerjemahkan output sistemnya ke format yang bisa dipahami oleh pengguna. Jadi ada aksi, ada respon ya. Ada beberapa jenis interface ya. Yang pertama adalah Graphical User Interface (GUI). Ya, biasanya user itu berinteraksi dengan secara visual, ya ditampilkan secara visual dalam suatu alat atau device control panel. Contohnya adalah komputer desktop, yang biasanya sudah Anda lihat setiap hari itu, ya laptop. Itu. Kemudian yang lain adalah Voice Control Interface (VCI). Ya. Nah, ini biasanya user itu berinteraksi dengan device melalui suara. Ya, suara. Contohnya adalah Siri pada iPhone, Alexa pada Amazon device. Nah, kemudian yang terakhir adalah gesture based interface. Ya, ini menggunakan gerakan tubuh. Ini contohnya adalah VR. Ya. Komponen dari user interface di sini ada beberapa, yaitu ada controls atau control. Ini contohnya ada button, text field, drop down menu, slider, checkbox, radio button, dan toggle switch. Ya, toggle switch. Ya, di sini sudah saya kasih sedikit penjelasan dan contohnya. Ya, ini tombol, ya. Kemudian kotak teks bisa berisi nama, alamat, email, dan seterusnya. Drop down bisa menampilkan pilihan, misalkan laki-laki, perempuan, atau pilihan prodi atau pilihan yang lain. Slider menggunakan rentang nilai rentang tertentu, misalkan mulai dari 0 sampai 100 itu pakai slider. Kemudian checkbox radio button ini pilihan yang tinggal dicek ya, box yang isinya nanti bisa dicek untuk memilih satu atau lebih. Misalkan seperti hobi itu bisa lebih dari satu atau mungkin yang lain, pilihan yang lain. Switch untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu fitur. Jadi ada kalanya diaktifkan atau dinonaktifkan untuk kepentingan tertentu. Ini seperti tombol itu ya. Pilihan dari dua pilihan yang sudah pasti gitu ya. Aktif atau tidak aktif. Berikutnya adalah jenis konten. Konten ini berisi misalkan teks, ya, judul, paragraf, label, dan seterusnya. Kemudian ada gambar, foto, ikon, logo, dan yang lain. Video tutorial, cuplikan iklan, dan yang lain. Grafik dan bagan representasi visual data. Jadi ada kalanya nanti dibuat grafik untuk memperjelas suatu konten. Kemudian ada tabel ya, yang disajikan dalam format baris dan kolom. Berikutnya adalah kontainer. Nah, di sini contohnya biasanya berupa panel, cards, header, footer, sidebar, dan tabs. Nah, di sini panel ini mengelompokkan elemen terkait secara visual. Cards sering digunakan di desain modern, misalkan item product entry block. Ya, kemudian ada header, footer, bagian atas dan bawah suatu tampilan ya. Sidebar di samping kanan atau kiri untuk informasi tambahan. Kemudian tabs untuk mengelompokkan konten yang berbeda dalam satu area. Yang terakhir adalah navigational component. Nah, ini contohnya ada menu navigasi, ya, drop down itu biasanya ya. Kemudian ada pencarian, paginasi, ini jika data yang ditampilkan lebih dari satu, multi page ya, satu halaman. Untuk mempermudah membaca biasanya dibuat paginasi. Kemudian tautan atau link, dan yang terakhir adalah navigation icon. Nah, misalkan ikon rumah untuk kembali ke beranda ya. Jadi seperti home itu ya. Ikon home ya. Nah, ini contohnya ketika ini user interface yang saya gunakan hampir setiap hari untuk mengelola mata kuliah yang saya ajar. Ya, di sini ada menu login. Menu login ini kontennya ya. Ini kita bisa artikan atau kita bisa kelompokkan ini sebagai konten. Kemudian ini adalah
adalah kontrol yang berisi teks dan button. Ya, nah ini juga masuk ke konten ya, bisa ke header footer atau tadi bisa masuk ke apa tadi ya, kontainer ya. Nah, ini. Jadi satu interface ini bisa masuk ke beberapa bagian dari user interface ya, seperti ini tadi ya, bisa masuk kontrol, bisa masuk konten. Jadi tergantung nanti bagaimana user interface itu setelah kita buat, kita sodorkan ke pengguna. Ya, kira-kira apakah ada yang kurang atau ada yang kurang tepat posisinya atau ada yang kurang lengkap pemilihan warnanya ya, atau pilihan warna atau yang lain. Kemudian di sebelah kanannya adalah ketika sudah sukses saya sign in ya, itu jika sudah valid nanti akan masuk ke menu seperti ini. Nah, ini masuk ke navigational component. Nah, kemudian ini masuk container. Ya, kemudian ini bisa masuk ke navigational component. Ya, ini masuk ke control. Ini masuk konten. Ini tabel kan ya, jadi bisa masuk ke konten. Ini bisa masuk link tadi ya. Link. Bisa link itu bisa berupa teks atau elemen. Ini kan tombol ya. Jadi tidak harus selalu teks. Ini bisa dibuat sebagai tombol ya. Nanti kalau ini diklik akan mengarah ke halaman yang lain ya. Seperti dari contohnya di sini berpindah ke halaman yang lain. Itu masuk ke navigational component. Kemudian contoh yang lain adalah di Tokopedia. Ini juga jika sering belanja juga akan hampir setiap hari nanti melihat user interface ini. Biasanya pakai HP ya, pakai lewat smartphone. Ini bisa juga kita lewat desktop ya, desktop. Nah, ini masuk ke navigasi komponen, ini pencarian. Kemudian ini masuk kontrol, ada input user dan tombol di sini dan yang lain ya. Jadi ini bisa nanti Anda ulas mana yang masuk kontainer, mana yang masuk ke konten atau yang lain. Ini contohnya dari Tokopedia. Nah, kemudian ini juga perlu saya sampaikan. Jadi untuk misalkan user interface untuk sign up ke suatu ini ke Google ya. Ini kalau mau daftar atau register ke Google account, nah ini ada yang berupa multi page. Itu berarti misalkan kita mau daftar ke akunnya Google, nanti di sini yang pertama adalah kita masukin nama first name dan last name, kemudian nanti kalau di next ini ganti halaman ya. Nah, ilustrasinya seperti itu ilustrasinya. Nah, di next nanti muncul ini, jadi page-nya ganti ya. Kemudian memasukkan basic information untuk kelahiran ya dan gender. Nanti kalau next baru masuk ke nama email yang mau dibuat, ya, nama akun Google account yang mau dibuat ya, di sini masukkan nama emailnya. Kemudian di next nanti akan masuk ke menu yang lain ya, bagian menu yang lain. Nah, kalau ini tadi multi page, kalau one page berarti seperti ini, seperti Musikpedia. Ini dalam satu halaman ya. Your name, kontak email, kemudian seterusnya klik register. Nah, ya. Jadi ada yang multi, ada yang one page. Ini juga tergantung dari kesepakatan atau analisa dari UML. Kalau menggunakan UML ya tadi lewat sequence diagram ya, dan bagaimana kita menjelaskan ke user atau pengguna nanti sebagai yang punya modal atau yang punya uang. Ini mau seperti apa bentuk user interface dari register misalkan atau transaksi yang lain. Kemudian yang penting lagi dalam user interface di desain adalah bagaimana kita window navigation diagram ya. Jadi mulai dari menu utama kemudian bercabang ke pilihan menu yang lain ya. Nanti dibuat seperti map gitu ya, seperti peta. Jadi nanti ada main menu, kemudian select menu A nanti tampil window menu A, kemudian jika pilih menu B nanti tampil window menu B dan seterusnya. Kemudian nanti dari A ada sub menu yang lain ya, form A, kemudian nanti ada pilihan ke report, laporan atau ke form yang lain ya. Di sini ada percabangan pada setiap sub menunya. Ini perlu digambarkan, jadi
nanti sebagai mapping ya. Jadi jika nanti menjelaskan ke user itu lebih menyeluruh ya, lebih detail ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada materi user interface. Nanti tentunya banyak yang bisa ditambahkan ya melalui referensi yang lain atau mungkin bertanya di AI ya untuk memperlengkap atau untuk melengkapi penjelasan saya berkaitan dengan user interface design. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.